Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, merupakan anugerah yang luar biasa apabila kita memiliki mata saat berzikir sendiri sunyi senyap menangis. Artinya bukan tangisan cengeng kita dihina diejek menangis, artinya bukan tangisan haram yang dilakukan saudara-saudara Nabi Yusuf, bukan, akan tetapi menangis karena takut, benar-benar takut kepada Allah. Kenapa? Luar biasa. Yang pertama, maka pemilik mata akan mendapatkan naungannya ketika di hari kiamat. Bukankah Bukhari dan Muslim meriwayatkan a'udzubillahi minas syaitonir rajim an Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atu yudillum fi dillahi yamalan dilailandilu al imamul adil wasabung nasa'a fi ibadati rabbah warajulun qalbu mu'alahu fil masjid warajulani tahabba fil lahid istama'a ngala dalika watara falakala alaihi warajulun da'at humra'atun datu mangsobi wa jamalin faqola ini akhafullah warajulun pasodako bisa dakoti fa'akfaha katala ta'lama simalumatun fiku yaminu warajulun dakaro khalyang fafaddat ainah Rawahu Bukhari Muslim. Yang artinya ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungannya selain naungannya di hari kiamat. Kita fokus yang ke-7. Dakar khalyang fafaddat ainah, yakni seseorang dalam sunyi senyap berzikir sendiri menangis. Saudara saya, Nabi mensifati inilah orang ahli zikir, artinya bukan orang lalai, baik dilakukan saat baca Al-Quran, tahmid, takbir, istighfar, berdoa, sholat, maupun menyesali, mengingat akan dosa-dosa yang ia lakukan, kemudian hatinya luluh, hatinya ingat bahwasanya perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban secara rinci di hari pembalasan. Maka klimaksnya hati mereka, siapa lagi tanpa minta ampunan kepada Allah? Nescaya hatinya luluh dan mudahnya air mata ini meleleh. Saudara saya, dilakukan dalam keadaan sendiri sunyi senyap, artinya tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Hatinya benar-benar kosong, sunyi senyap, dan hanya memahamkan, meyakini dengan Allah. Begitu pula fisiknya, tidak ada orang lain yang mengetahui. Insya Allah akan jauh yang namanya riak, pamer, sum'ah, dan lain sebagainya. Oleh karena saudara saya, saat sembunyi-sembunyi, Allah berikan balasan terang-terangan, dan Allah memberikan balasannya kepada hambanya yang mudah menangis, yang Allah tunjukkan semua pada makhluknya di kiamat kelak. Masya Allah, sepadan kaidah akan perbuatan dengan balasannya. Masya Allah, tidak cukup di sini saudara saya. Ketika perjalanan akhirat yang terakhir, maka pemilik mata akan dijauhkan dari jilatan api neraka. Kenapa? Bukankah Ibnu Abbas pernah berkata bahwasanya dari Nabi, ainani latamas sama humanar, ainung bakat min khosyati wa ainung batat tahruju fi sabilillah, hadis riwayat Ar-Tirmidzi, yang artinya dua mata tidak akan tersentuh api neraka, yakni mata yang menangis karena Allah dan mata yang terjaga di mata Allah. Saudara saya, ini adalah penyebutan satu bagian, tetapi yang dimaksud semuanya, yakni seluruh jasad tidak tersentuh. Disebutkannya mata karena ia merupakan sebab terhalangnya seseorang dari api neraka. Saudara saya, tangisan adalah siar taubat. Memang tidak semua tangisan manusia bernilai tobat ataupun selamat, tergantung sebab pemicunya kenapa ia menangis. Namun di saat penyesalan yang sangat dalam muncul dari hati saudara saya, diiringi dengan tulus pengharapan akan ampunan, harap-harap cemas kepada Allah, maka air mata ini mudah meleleh. Maka lilin air mata ini yang mampu menghapus dosa-dosa kita
kita hingga seseorang seakan-akan tidak pernah berdosa. Bukankah Nabi juga bersabda, barang siapa bertobat dari dosa, dia seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Hal ini Syekh Al-Albani mengklaim hasan. Saudara saya, penangis juga merupakan siar taubat dan kekusukan seseorang, maupun merupakan keindahan hatinya. Kenapa? Allah berfirman di dalam Quran surat ke-17 Al-Isra ayat 109, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yakhiruna lil atqani yakuna wa situm khusu'a. Mereka tersungkur pada muka mereka dan mereka menangis dan mereka bertambah khusyuk. Masya Allah, dua kekuatan mereka bersujud maha besarnya Allah dan mereka memahasucikan kepada Allah dan mereka bertambah khusyuk. Saudara saya, tangisan juga merupakan tetesan yang paling Allah cintai. Bahwasanya Nabi juga bersabda, tidak ada sesuatu yang paling Allah cintai kecuali dua tetes dan dua bekas. Dua tetes diantaranya saat menangis yang benar-benar takut kepada Allah. Saudara saya, rahasia ini yang dimiliki oleh orang-orang tertentu karena orang-orang ini meyakini seumpama ayat Al-Quran Allah turunkan kepada sebuah gunung, maka gunung itu akan berkeping-keping. Lau angsalna hadal Qur'ana ala jabalil raita khasi'an mutasadi'an min khasyatillah wa tilkal amsaluna daribu alin nasi la'alahum yatafakkarun. Quran surat Al-Hasr 59 ayat 21. Pertanyaannya saudara saya, kalau hati kita ini tidak pernah tersentuh ayat-ayat sucinya, artinya tidak jreng di hati kita, mata ini kita sulit menangis, dan apapun jiwa ini tidak tergugah akan ancaman-ancaman Allah, maka bisa dimungkinkan jangan-jangan hati kita keras, jangan-jangan dosa masih keras. Artinya Ibnu Qayyim juga pernah berkata, dua penyebab hati yang keras karena banyak dosa dan lalai, dua pembersihnya yakni istighfar dan membaca Al-Quran, yakni selalu berzikir. Demikian, semoga bermanfaat, khususnya saya sendiri dan saudara saya yang melihat tayangan saya ini. Mari wastabiqul khairat, puasa akhir-akhir ini kita gembarkan selalu berbuat yang terbaik. Demikian, tentunya kekurangan, kebodohan, kesalahan, sadar sekali. Saya bukan Ustadz Mubalik, wasariu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardiha samawati wal ardi tatal mutakin. Belajar taubat. Aku lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.